Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Bapak Ibu Guru hebat dimanapun Anda berada. Jumpa lagi di channel Dian Sriwahyuni Official. Kali ini kita akan belajar tentang pengelolaan kinerja yang ada di platform Merdeka Mengajar. Apakah Bapak dan Ibu sudah membuat pengelolaan kinerja? Kalau belum, simak video ini sampai selesai ya. Silahkan Bapak dan Ibu masuk di PMM masing-masing dengan menggunakan akun belajar.id. Kalau sudah masuk di akun, silahkan arahkan kursor ke bawah dan silahkan klik pengelolaan kinerja. Nanti tampilan layarnya akan seperti itu. Kemudian mulai perencanaan kinerja, silahkan diklik mulai. Silahkan Bapak dan Ibu mengecek data pribadi apakah data tersebut sudah benar. Jika sudah benar, Bapak Ibu bisa melanjutkan dengan mengklik data sudah benar dan klik kembali data sudah benar. Setelah itu baru kita bisa merencanakan kinerja yang akan kita lakukan. Nah, di situ ada yang pertama nanti yang harus kita isi, yaitu praktek pembelajaran, pengembangan kompetensi, tugas tambahan, perilaku kerja, dan juga rangkuman. Nah, Bapak dan Ibu silahkan pilih indikator untuk menjadi fokus peningkatan kinerja Anda. Untuk menentukan indikator yang sesuai dengan kita, silahkan Bapak dan Ibu melihat raport pendidikan sekolah masing-masing. Di sana Bapak dan Ibu bisa memilih raport pendidikan yang sekiranya nilainya kurang. Sebagai contoh, di sini saya memilih keteraturan suasana kelas. Di sini yaitu upaya membangun suasana kelas yang kondusif untuk proses belajar dengan minimal gangguan yang mengalihkan perhatian peserta didik dari aktivitas belajar. Dimensinya yaitu manajemen kelas. Silakan diklik. Kalau sudah memilih indikatornya, sekarang kita melanjutkan klik di pojok kanan bagian bawah ke pengembangan kompetensi. Di pengembangan kompetensi ini, kita diharapkan memiliki minimal 32 poin per semester untuk memenuhi ekspektasi atasan. Jika kurang, mohon untuk nantinya didiskusikan dengan atasan Anda. Jika lebih, ekspektasi atasan akan semakin lebih baik juga. Nanti Bapak dan Ibu diminta untuk memilih rencana hasil kerja memiliki poin yang berbeda berdasarkan tingkat keterlibatan dan dampaknya. Sekarang kita mulai menentukan rencana hasil kerja. Silahkan diklik tanda segitiga yang ada di kotak ini, silahkan gulir ke bawah, tentukan rencana hasil kerja Bapak dan Ibu yang sesuai dengan kemampuan Bapak dan Ibu. Sebagai contoh, untuk rencana hasil kerja yang pertama, saya mengambil meningkatkan kompetensi melalui peran sebagai peserta pelatihan mandiri sesuai model kompetensi guru, kepala sekolah, dan atau pengawas sekolah yang mempunyai nilai 8 poin. Nanti untuk bukti dukungnya yaitu berupa sertifikat topik yang ada di PMM. Kalau sudah, sekarang kita menentukan rencana hasil kerja yang kedua. Dengan cara kita klik tanda tambah di bawah ini. Kalau sudah, caranya seperti yang tadi, kita klik segitiga yang ada di kotak, kita pilih kembali rencana hasil kerja yang akan kita lakukan selanjutnya. Di sini untuk RHK yang kedua, saya memilih meningkatkan kompetensi melalui peran sebagai penyusun perangkat ajar yang dapat dibagikan kepada guru dan atau kepala sekolah lain. Di sini jumlahnya 24 poin. Nanti bukti dukungnya berupa perangkat ajar yang terbit di PMM. Kemudian langsung saja kita
klik ke tugas tambahan. Untuk tugas tambahannya, saya mengambil rencana hasil kerja untuk semua jenjang, yaitu meningkatnya kinerja satuan pendidikan melalui pelaksanaan tugas tambahan sebagai pembina ekstrakurikuler. Nanti bukti dukunnya berupa laporan disertai surat keputusan atau surat tugas. Selanjutnya, langsung saja kita klik ke perilaku kerja. Di perilaku kerja ini ada beberapa aspek yang harus kita penuhi. Aspek yang pertama yaitu berorientasi pelayanan. Di sini kita diminta untuk menjawab beberapa pertanyaan. Pertanyaannya yaitu, apa perilaku yang paling ingin Anda fokuskan di tahun ini? Kita diminta untuk memilih indikator perilaku. Indikator perilaku yang saya pilih yaitu memahami kebutuhan peserta didik dan berusaha memenuhinya. Kemudian ada pertanyaan lagi, bagaimana Anda akan menerapkan perilaku tersebut dalam kehidupan sehari-hari? Perwujudan perilakunya yang saya pilih yaitu memenuhi kebutuhan peserta didik secara responsif. Untuk aspek yang kedua yaitu akuntabel, indikator yang saya pilih yaitu tidak menyalahgunakan kewenangan jabatannya demi keuntungan pribadi. Dan perwujudan yang saya pilih yaitu menghindari situasi yang menimbulkan konflik kepentingan pribadi. Aspek yang ketiga yaitu kompeten. Indikator perilaku yang saya pilih yaitu membantu peserta didik, rekan sejawat, dan orang lain untuk saling belajar. Dan perwujudan perilakunya yaitu memberikan kesempatan orang lain untuk menyampaikan pendapat. Setelah itu, untuk aspek yang keempat yaitu harmonis. Indikator perilaku yang saya pilih yaitu menghargai setiap warga satuan pendidikan apapun latar belakangnya. Untuk perwujudan perilakunya yaitu menjaga hubungan yang baik dengan rekan kerja, atasan, peserta didik, dan masyarakat atau dunia kerja. Untuk aspek yang kelima yaitu loyal. Indikator perilaku yang saya pilih yaitu menjaga nama baik satuan pendidikan, sesama guru, dan peserta didik dimanapun berada. Dan perwujudan perilaku yang saya pilih yaitu bersikap dan berperilaku yang melindungi nama baik serta citra satuan pendidikan. Aspek yang keenam yaitu adaptif. Indikator perilaku yang saya pilih yaitu menyesuaikan diri secara cepat dalam menghadapi dinamika pembelajaran di kelas. Perwujudan perilakunya yaitu menyesuaikan diri di berbagai lingkungan kerja. Dan untuk aspek yang ketujuh yaitu kolaboratif. Indikator perilaku yang saya pilih yaitu bekerja sama secara terbuka dalam menghasilkan dampak pembelajaran yang merata bagi peserta didik, rekan sejawat, dan masyarakat atau dunia kerja. Perwujudan perilakunya yaitu bersinergi dengan peserta didik, rekan sejawat, dan masyarakat atau dunia kerja dalam menyelesaikan tugas. Kita sudah menyelesaikan aspek. Untuk selanjutnya kita klik ke rangkuman yang ada di pojok kanan bawah. Di dalam rangkuman ini kita cek satu persatu apakah data-data yang kita masukkan sudah benar. Apakah RHK yang kita buat juga sudah sesuai dengan kemampuan kita. Apabila masih ada yang kurang sesuai, kita masih bisa memperbaikinya. Jika kita sudah memastikan bahwa data-data RHK yang kita masukkan sudah benar, maka kita lanjut klik ajukan.
Setelah kita klik ajukan, tampilannya akan seperti ini. Di sini ada pertanyaan, ajukan perencanaan kinerja ke atasan. Nah, atasan akan lanjut memeriksa, mohon diskusi dengan atasan terlebih dahulu, atau simpan draft jika diperlukan. Di sini kalau kita sudah pastikan bahwa datanya atau RHK yang kita buat sudah benar, maka langsung kita klik ajukan. Kalau sudah, tampilannya akan seperti pada layar ini. Perencanaan kinerja berhasil diajukan. Tahap selanjutnya adalah 1. Diskusi dengan atasan. Lakukan diskusi sebelum batas waktu agar perencanaan Anda dapat segera disetujui. Yang kedua, persetujuan dan penyesuaian dari atasan. Berdasarkan diskusi, atasan lalu akan menyetujui dan memberikan penyesuaian jika diperlukan. Yang ketiga yaitu lanjut ke kesepakatan lalu laksanakan. Sepakati perencanaan yang disetujui oleh atasan, lalu Anda bisa langsung ke tahap berikutnya yaitu pelaksanaan. RHK sudah berhasil kita ajukan dan sekarang kita klik kembali ke beranda. Sekarang kita tinggal menunggu persetujuan dari atasan. Demikianlah Bapak Ibu tutorial tentang pengelolaan kinerja yang ada di PMM. Semoga bermanfaat. Sampai bertemu di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.